Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lesmana, NIM 19961420031. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemikiran David Ricardo tentang hukum keunggulan komparatif. Hukum keunggulan komparatif menurut David Ricardo bahwa sekalipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua jenis komoditas jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih bisa berlangsung selama rasio harga antar negara masih berbeda jika dibanding tidak adanya perdagangan. Adapun perbedaan keunggulan komparatif oleh David Ricardo dan keunggulan absolut oleh Adam Smith. Keunggulan absolut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam perdagangan internasional apabila salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas dua jenis komoditi, atau dengan kata lain bahwa bila salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis komoditi, maka perdagangan akan tidak terjadi. Sedangkan keunggulan komparatif, perdagangan internasional antara dua negara masih dapat berlangsung walaupun salah satu negara memiliki keunggulan absolut atas dua jenis komoditi dan masing-masing negara akan mendapat manfaat dari perdagangan tersebut. Salah satu contoh perdagangan internasional dengan keunggulan komparatif, yaitu diasumsikan bahwa ada dua negara yang melakukan perdagangan, yaitu Amerika Serikat dan Inggris, dengan perbandingan di komoditas gandum yaitu 6:1 dan di komoditas kain 4:2. Jika dilihat berdasarkan keunggulan absolut, Amerika Serikat lebih unggul dibanding dengan Inggris, sehingga tidak ada alasan untuk Amerika Serikat melakukan perdagangan internasional dengan Inggris. Namun jika dilihat secara relatif, bahwa keunggulan Amerika Serikat pada gandum yaitu 6:1 itu relatif lebih besar jika dibandingkan dengan keunggulan pada kain yaitu 4:1. Sehingga dalam hal ini menurut David Ricardo, keunggulan komparatif Amerika Serikat yaitu terletak pada komoditas gandum, bukan kain, atau dengan kata lain melakukan spesialisasi terhadap produksi gandum. Selain itu, terdapat suatu pengecualian terhadap hukum keunggulan komparatif. Hal ini terjadi jika kerugian absolut yang dimiliki oleh suatu negara pada suatu komoditi sama besarnya. Sebagai contoh, jika di Inggris 1 jam kerja dapat memproduksi 3 gandum, maka produktivitas Inggris dalam memproduksi kain dan gandum adalah setengah dari produktivitas Amerika Serikat. Inggris dan Amerika Serikat oleh karena itu tidak akan memiliki keunggulan komparatif pada kedua komoditi tersebut, sehingga tidak akan terjadi perdagangan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Latar belakang suatu negara melakukan perdagangan internasional yaitu disebabkan masing-masing negara memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Adanya perbedaan sumber daya manusia, sumber daya alam, seperti iklim dan letak geografisnya, sehingga perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masing-masing negara tersebut yang menimbulkan perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu dan kuantumnya. Perbedaan karakter ekonomi dari masing-masing negara inilah yang mampu membuka peluang terjadinya transaksi perdagangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.